Masa depan Kuba ada di tangan Presiden kita, Presiden Amerika Serikat. Apapun yang terjadi, Departemen Perang akan siap untuk segala kemungkinan. Kita di sini untuk membicarakan hal itu hari ini dan kemudian melakukan fisioterapi. Bagaimana menurutmu? Pentagon menempatkan Guantanamo di pusat tekanan terhadap Kuba pada hari Rabu 10 Juni 2026. Dia berbicara dengan pasukan dan meninggalkan pesan yang menjadi peringatan keras di Havana. Pesannya sederhana namun berat. Pernyataannya tidak berdiri sendiri. Pernyataan itu muncul setelah latihan militer di Key West, Florida, dengan sistem tak berawak dan kecerdasan buatan. Setelah pergerakan terbaru dari Komando Selatan di Karibia, setelah pertemuan langka antara Jenderal Amerika dan pejabat militer Kuba di perbatasan Guantanamo, setelah Diaz-Canel menuduh Trump sedang mempersiapkan penekanan ekonomi, tekanan diplomatik, dan bahkan agresi militer. Disitulah Guantanamo menjadi zona darurat. Pangkalan itu tidak lagi hanya menjadi sebuah instalasi tua di peta, tetapi mulai berfungsi sebagai etalase kekuatan, tekanan, dan pesan politik. Kuba memprotes, menuduh Washington mencoba memicu kerusuhan sosial dan berbicara soal pertahanan. Namun, rezim itu juga menunjukkan rasa takut. Karena mereka tahu bahwa tekanan sekarang datang dari segala arah. Ekonomi, hukum, militer, dan diplomatik. Apa yang membuat Pentagon meningkatkan ketegangan di Guantanamo? Mengapa Diaz-Canel mulai berbicara secara terbuka tentang intervensi? Bagaimana Trump memperketat tekanan terhadap rezim diktator Kuba? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Pete Hegseth pergi ke Guantanamo untuk bertemu dengan pasukan Amerika dan menegaskan bahwa Departemen Pertahanan harus memberikan kepada Presiden Donald Trump semua opsi yang diperlukan dalam menghadapi segala kemungkinan yang melibatkan Kuba. Kunjungan tersebut diumumkan secara resmi oleh Departemen Pertahanan sendiri pada 9 Juni 2026 dengan agenda di Guantanamo dan juga di Komando Pusat di Florida. Pada hari berikutnya di tanah Kuba, Hegseth mengatakan bahwa akan sangat ceroboh bagi pemerintah Kuba untuk mencoba mendapatkan akses ke senjata yang mampu menjangkau pangkalan atau wilayah Amerika. Menurut Reuters, dia menyatakan bahwa Havana sedang memancing konfrontasi yang sebenarnya tidak mereka inginkan dan tidak akan mampu menanggungnya. Pernyataan itu terasa berat karena tidak diucapkan di Washington dalam sebuah wawancara yang santai, melainkan di hadapan para militer di sebuah fasilitas Amerika yang terletak di dalam pulau yang dikuasai oleh rezim komunis. Pergerakan di Guantanamo terhubung dengan sinyal penting lainnya. Komando Selatan sudah menunjukkan kehadiran dan aktivitas di wilayah tersebut. Pada April 2026, Armada keempat mengadakan latihan Flex 2026 di Key West, Florida. Mengintegrasikan sistem tak berawak, kecerdasan buatan, dan platform angkatan laut tradisional untuk patroli maritim dan memerangi jaringan kriminal transnasional. Latihan ini berlangsung tidak jauh dari Kuba dan menunjukkan bahwa Washington tidak hanya berbicara, tetapi juga benar-benar membangun kehadiran, komando, dan respons di Karibia. Situs resmi Komando Selatan juga mencatat, pada bulan Juni, latihan militer Amerika di Guantanamo dengan kehadiran yang berkelanjutan di dalam wilayah tanggung jawab komando dalam operasi Southern Spear, yang bertujuan untuk memerangi perdagangan ilegal, menahan aktor jahat, dan melindungi wilayah Amerika. Diaz-Canel bereaksi bahkan sebelum eskalasi baru ini menjadi lebih jelas. Dalam wawancara dengan El Diario.es, kepala rezim Kuba menuduh Trump berusaha mencekik Kuba untuk memicu ledakan sosial dan menggunakan kekacauan itu sebagai dalih untuk melakukan intervensi. Tuduhan tersebut menunjukkan besarnya kepanikan politik di dalam rezim. Havana berusaha menjual narasi bahwa penyebab kemiskinan di Kuba berasal dari luar. Tetapi keputusasaan Diaz-Canel sendiri menunjukkan bahwa rezim diktator telah memahami fase baru ini. Washington tidak memperlakukan Kuba sebagai masalah sementara. Mereka memperlakukan Kuba sebagai risiko keamanan, sebagai pusat ketidakstabilan, dan sebagai rezim diktator yang rentan terhadap tekanan terkoordinasi. Rezim Kuba juga mencoba mengadu domba Uni Eropa dan Spanyol melawan Washington. Dalam wawancara yang sama, Diaz-Canel menuntut perlindungan bagi para pengusaha Eropa dan mengeluhkan undang-undang ekstrateritorial Amerika. Niatnya jelas,
mengubah tekanan Amerika Serikat menjadi masalah internasional dan mencari perlindungan politik di luar pulau. Namun, reaksi ini datang pada saat perusahaan asing sudah melihat Kuba dengan rasa takut akan sanksi. Ekonomi Kuba tetap tercekik, pemadaman listrik melanda penduduk, dan rezim diktator kehilangan ruang untuk bermanuver. Kuba merasa telah kehilangan kenyamanan, tidak lagi dapat mengendalikan narasi dengan mudah seperti sebelumnya. Reuters mencatat bahwa Menteri Luar Negeri, putra imigran Kuba, telah memperlakukan Kuba sebagai ancaman keamanan nasional karena jaraknya sekitar 145 km dari Florida. Hal ini mengubah bobot perdebatan. Ini bukan sekedar kritik ideologis terhadap komunisme Kuba. Ini adalah penilaian strategis tentang sebuah kediktatoran yang lemah, dekat dengan wilayah Amerika, memiliki sejarah penindasan, bersekutu dengan rezim-rezim yang bermusuhan, dan mampu menimbulkan krisis migrasi jika situasi dalam negerinya tidak terkendali. Rubio dan Jenderal Francisco Diaz serta Donovan sudah pernah muncul pada bulan Mei di depan peta Kuba dalam pembicaraan tentang ancaman terhadap keamanan, stabilitas, dan demokrasi di kawasan hemisfer. Bagi Fana, jenis gambar seperti ini adalah racun politik. Bagi Washington, ini adalah tanda prioritas. Guantanamo menjadi lebih penting karena bukan hanya sebuah pangkalan. Itu adalah titik tetap kehadiran Amerika di dalam Kuba, berhadapan langsung dengan sebuah kediktatoran yang sekarang merasa terkepung. Itulah sebabnya pernyataan Rex Hegseth sangat mempengaruhi Havana. Ketika dia mengatakan bahwa dia mengharapkan hubungan yang positif dengan Kuba, tetapi pada saat yang sama memperingatkan bahwa Departemen Perang akan memberikan semua opsi yang diperlukan kepada Trump, pesan politiknya menjadi lengkap. Pintu diplomatik itu ada, tetapi bukan pilihan yang paling unggul dari segi biaya. Tekanan militer itu ada, tetapi tidak perlu diumumkan sebagai perang. Pangkalan itu ada, pasukan ada di sana, latihan berlangsung, pertemuan militer terjadi, dan rezim diktator Kuba tahu bahwa setiap gerakan mereka diawasi. Kerapuhan Kuba semakin terlihat ketika para analis mengingatkan bahwa rezim tersebut tidak akan memiliki kekuatan nyata untuk menghadapi tentara Amerika. Pertahanan Havana jauh lebih bergantung pada propaganda, biaya politik internasional, dan teriakan diplomatik daripada pada kemampuan militer yang efektif. Rezim tersebut berusaha mengatakan bahwa mereka bersiap agar tidak terkejut. Tetapi keseimbangan kekuatan sangat timpang, sangat tidak seimbang. Diktator itu tahu akan hal ini. Rezim Iran mencoba mengukur kekuatan di Timur Tengah dan menerima respons militer. Diktator Kuba sekarang melihat Guantanamo menjadi sorotan, Komando Selatan beraksi, dan pengadilan Amerika membuka kembali luka lama. Rubio menempatkan pulau itu dalam perdebatan keamanan. Dan Hegseth mengatakan di depan pasukan bahwa Kuba tidak boleh main-main dengan senjata yang mampu menjangkau pangkalan atau wilayah Amerika. Ini bukan tindakan yang terisolasi. Ini adalah rangkaian sinyal. Diaz-Canel mencoba mengubah semuanya menjadi tuduhan terhadap Trump. Tetapi reaksinya justru menegaskan bahwa rezim diktator itu merasa tidak nyaman. Rezim tersebut mengakui bahwa mereka merasakan dampak dari strategi ini. Saya Milson Alves Global, dan tujuan saya adalah menjaga Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri suka pada video ini, berlanggananlah ke kanal, dan di akhir, lihatlah komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.